Tidak ada tabah. Kesepakatan kelas kita bagaimana kalau tidak datang sekolah? Bagaimana kesepakatan kelas kita? Kalau tidak datang harus memberitahu tuh. Memberitahu berupa surat atau pesan di teman, di guru gitu. Jangan lupa sudah kesepakatan kita di awal masuk tahun pelajaran baru sudah ada itu di situ ditempel. Masa kamu lupa? Jadi ingat ya, apa saja yang kita buat di dalam kelas, di sekolah itu sudah ada dalam kesepakatan kelas loh. Termasuk yang tidak datang harus kasih tahu. Jadi harus dilaksanakan kesepakatan kelas. Ingat ya. Pelajaran kita hari ini apa? Pelajaran matematika. Yang lalu belajar tentang bentuk-bentuk bangun datar. Masih ingat? Bagaimana bentuk bangun datar itu? Contohnya apa? Bentuk-bentuk bangun datar. Contohnya, pokoknya permukaan datar itu contohnya apa? Permukaannya datar. Contohnya, ini apa yang kamu tidak tahu ini? Apa? Ini datar loh. Masa kamu tidak tahu? Apa lagi? Permukaan meja, ya. Kursi, permukaan kursi, jangan kursi, beda lagi. Permukaan kursi yang kita duduk, permukaan meja yang ini ya, itu baru bangun datar. Bangun ruang kan beda lagi tuh. Beda kan bangun datar dan bangun ruang. Oke. Hari ini kita belajar tentang bentuk. Nanti kita lihat di sini. Lihat di PowerPoint yang akan ditampilkan di sini. Coba perhatikan ya. Perhatikan tampilan ini. Ini tampilan. Bisa lihat tuh? Bisa. Ini apa ini? Apa ini? Pelajaran juga tentang bacaan. Bagaimana gambar-gambar ini? Pecahan nanti bulat baru dibagi-bagi. Biar ini dibagi-bagi dan bentuk lingkaran dibagi lagi berapa? Ini dalam bentuk angka pecahan. Kalau ini berapa per berapa? Yang warna hijau dengan warna putih. 3 per 6. Tadi ini kan ada 3 itu kan? 3 dari 6. 6 ada dibagi 6 tuh? Iya. Lingkaran ini dibagi 6. 2 warna dibagi setengah-setengah. Tapi di sini pecahannya dalam bentuk 3 per 6. 3 di hijau, 3 di putih. 3 bagian dari 6 pecahan. Itu sama juga dengan yang lain ini. Ini berapa ini? Yang putih berapa? 3. Yang hijau 4. Nah, berarti kalau putih berapa per berapa? Atau berapa dari berapa ini? Ada berapa bagian ini? Pembagian ini. Putih berapa tadi? 3. Hijau 4. berarti berapa? Ada berapa bagian dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 bagian. Nah, ditanya kalau putih berapa?
perkalian Pecahan. pecahan. Kita akan belajar bagaimana mengalihkan pecahan-pecahan. Ini dulu. Coba bagi buku dulu. Masing-masing pegang buku. Nanti buka halaman 29. 29. Perhitungan pecahan dikali pecahan. Itu. Sudah. Sudah. Perkalian pecahan. Sudah tidak lupa. Nah, perhatikan di sini dulu. Sebelum kita mulai itu lihat begini. Bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini? Ini siswa dapat memahami konsep perkalian, bilangan, kali dan pecahan. Memahami konsep perkalian, bilangan, asli dan pecahan. Siswa dapat mampu memvisualisasi proses perkalian dengan pendekatan komputasional. Nanti sebentar kita bermain peran. Siswa berlatih menyelesaikan soal sederhana untuk memecahkan cara menghitung pecahan. Nanti dikasih soal. Jadi yang perlu kita capai hari ini 3 pokok ini nih. Kita menghitung perkalian, bilangan asli dan pecahan. Bagaimana yang kedua? Bagaimana kita memvisualisasikan perhitungan atau perkalian dengan pendekatan komputasional. Nanti dikasih bermain peran. Lalu yang ketiga, menghitung. Kita berlatih soal menghitung perkalian pecahan. Itu. Nah, coba perhatikan di buku kalian masing-masing. Coba bacakan itu baca dulu berikan itu. Bacakan dulu. Di halaman 29. 28 ini 29. Oh ini bacakan dulu itu. Gambar dia mencat ada sebagian merah akan menutup 45 meter persegi pagar. Berapa luas pagar ini? Itu cuma baca dulu. Baca dulu. Nanti dikasih. Nah, baca yang di atas dari dulu yang ada gambar C itu. Orang minta C itu sudah. Nah, itu dia mengecat loh. Iya. Mengecat papan atau kotak itu kandang itu makanan terlumpah. Nah, nanti coba perhatikan di sini lagi. Bagaimana kita menghitung perkalian pecah? Itu dia hanya kasih konsep awal itu di dalam buku kalian. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung perkalian pecah?
dan begini kan? Siswa dia membuat rumus sederhana dan untuk perkalian pecahan. Bagaimana cara bang? Ini pecahan itu perhatikan sini. Kita mengikut atau mengisi pembilang satu. Misalnya ada dua pecahan tuh yang mau dihitung tuh atau mau dikalikan. Nah, maka kita harus mengikut pembilang satu, penyebut satu, pembilang dua, penyebut dua. Itu kita harus tahu dulu. Itu langkah pertama. Tahu dulu kalau kita mengalihkan pecahan, kita harus tahu pembilang satu, penyebut satu, pembilang dua, penyebut dua. Kita harus tahu dulu. Berikut baru kita hitung hasil pembilang dan hitung hasil pembilang. Baru kita mulai menghitung pembilang satu dikali pembilang. Dan nanti bagaimana menghitung perkalian itu mudah saja. Nanti dihitung itu dia kan kita sudah pilih, kita sudah tahu pembilang satu mana, pembilang dua mana, penyebut satu mana, penyebut dua yang mana. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung pembilang, berarti pembilang satu dikali pembilang dua. Terus yang berikut, bagaimana menghitung penyebutnya? Penyebut satu dikali penyebut dua. Setelah itu kita dapat hasil. Kita bisa sederhanakan atau tidak, dan sebentar kita buat dalam bentuk contoh soal. Kalau tampilkan hasil selesai. Sudah berhasil selesai, no? Itu langkah-langkahnya. Bagaimana kita menghitung perkalian pecahan? Ini tadi. Ini cara menghitungnya itu. Harus kunci pertama harus tahu pembilang satu, penyebut satu, pembilang dua, penyebut dua. Dari dua pecahan yang mau dikalikan, itu kita harus tahu pembilang dan penyebutnya mana. Sudah bisa. Sudah sedikit gambar atau belum? Konsep awalnya sudah belum ini? Ini harus dipahami dulu ini. Sudah belum? Sudah belum? Ini pembilang satu, penyebut pembilang dua, penyebut dua. Yang semangat lagi, tetap semangat dulu. Tidak semangat, nah. Bagaimana tetap semangat? Saya berdiri saja. Berdiri saja. Lihat dulu dia. Ini yang lain kenapa? Malas. Kasih semangat dulu semua. Tepuk semangat. Say. Pembilang satu, penyebut satu, pembilang dua, penyebut dua. Itu harus tahu dulu itu. Kalau sudah tahu itu baru kita mulai masuk ke angka kedua, tiga, empat, lima. Nah ini kita masuk ke contoh soalnya. Mana yang pembilang satu? Nah, pembilang itu posisinya ada di atas.
di atas garis ini. Ini pembilang. Pembilang berapa ini? Pembilang satu. Nah, karena dia pecahan pertama atau satu, jadi ini pembilang satu. Ini penyebut dulu. Pembilang satu, penyebut satu. Baru masuk ke pecahan kedua, baru pembilang dua, penyebut dua. Penyebut dua. Ini yang kamu lihat ini tuh. Pembilang satu, penyebut satu. Itu pecahan pertama. Pembilang dua, penyebut dua. Itu pecahan yang kedua. Jadi ini ya. Pecahan pertama. Pembilang satunya berapa ini? Angka berapa? 2. Ini penyebut satu. Berapa ini? Pembilang berapa ini? 3 ini. Pembilang 2. Ini penyebut 2 berapa ini? 4. Bagaimana menghitungnya? Nah, cara menghitungnya tadi ini. Langkah kedua, hitung hasil pembilang sama dengan pembilang 1 dikali pembilang 1. Sudah tahu? Pembilang 1 dikali pembilang 1, ingat itu. Pembilang 1 dikali pembilang 1. Pembilang 1 dikali pembilang 2, sorry. Pembilang 1 dikali pembilang 2. Berarti berapa kali berapa ini? Pembilang 1 berapa ini? Pembilang 1 berapa ini? 2. Ini dia di sini nih. 2. Pembilang 2? 3. Kembali ke yang tadi. Hitung hasil pembilang 1 dikali pembilang 2. Pembilang 1 berapa tadi? 2. Pembilang 2? 3. Berarti 2 kali 3. itu pertama, cara itu yang pertama. Kita baru tahu pembilang. Sekarang hitung penyebutnya. Menghitung hasil penyebutnya sama dengan penyebut 1 dikali penyebut 2. Nah, mana penyebut 2? Sama bisa tunjuk di sini. Penyebut 2. Mana? Penyebut 2 mana? 4. Dia kalau namanya 2 berarti dia di pecahan kedua. Kalau 1 berarti di pecahan pertama atau 1. Jadi penyebut 2 4, penyebut 1 3. Nah, cara menghitungnya tadi itu kan itu penyebut 1 dikali penyebut 2 berarti 3 dikali berapa? 4. 3 dikali 4. Baru nanti kita hitung hasilnya. Nah, itu. Ambil pembilang pertama dan kedua. Berapa tadi? 2 dan 3. 3 itu tadi tuh. Iya. Nah, yang kedua, ambil penyebut pertama dan kedua. Berapa tadi? 3 dan 4. Enggak. Nah, sekarang kalikan dulu tadi. Kalikan pembilang 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Yang berikut, kalikan penyebut 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa ya? 6 per 12. 6 itu kan pembilang. 12 ini kan penyebut tuh. 2 kali 3 tadi berapa? 6. 3 kali 4? 12. Itu. Ambil pembilang pertama dan kedua 2 dan 3. Ambil penyebut pertama dan kedua 3 dan 4. Sekarang kita kalikan. Kali pembilang 2 kali 3. Kalikan penyebut 3 kali 4. Baru dapat dia punya hasilnya 6 per 12. Nah, 6 per 12 penyederhana menjadi 1 per
Ini dibagi dengan 3. Itu bukan dibagi dengan 6. 6 bagi 6 berapa? 1. 6 kalau dibagi ke 6 masing-masing dapat 1. Kalau 12 dibagi dengan 6 dapat 2. Masing-masing dapat 2. Itu masa sudah lupa ini pelajaran di kelas 4 ini. Membaca sederhana begini. Coba sekarang kita ini bermain dari tadi, contoh dari tadi bermain peran. Kita ganti angka saja. Itu contoh ya, kita buka ganti angka. Kasih angka berapa dengan berapa yang mudah? Kita nanti aku udah buat kita bermain peran. Bagaimana? Berapa kali pakai? 4. Siapa yang mau main? Ini harus berapa orang yang main dahulu? 6 orang main. Jangan pegang. Ini pegang 5, ini pegang 4, ini pegang 9. Ini 1, ini 2. Dan sebentar ganti lagi. Ini. Mari. Kita bermain berpikir menghitung komputasional. Main peran berpikir komputasional. Kita akan berposisi di atas, kemudian sana. Mundur lagi. Yang dahulu maju yang pegang 4. Pegang 4. Maju. Nah, di sini. Nanti yang lain diperhatikan ya. Nah, di situ yang pegang 5. Di sini. Jangan takut berhadapan. Yang pegang tali. Yang pegang 2. Kamu pegang ya. Yang pegang 6. Nanti yang sama dengan di mana posisi? Berhadapan. Yang pegang 6. Sama dengan posisi ini. Sudah toh? Sekarang dia di sini. Dia di sini. Siapa yang pegang pembilang 1? Mana yang pegang pembilang 1?
ini. Pembilang 2. Sabar. Nah, pilih angkat naik. Angkat naik, tunjuk teman lagi di sana. Pegang baik-baik. Kalau penyebut 1. Angkat naik kayak ini. 2 tangan kayak ini. Pembilang 2. Angkat naik. Nah, sudah toh. Pembilang 1, penyebut 1. Pembilang 2, penyebut 2. Sudah toh? Sudah. Pegang semua toh. Nah, langkah berikutnya. Pembilang 1 dikali pembilang 1. Coba geser ke sini lagi. Geser ke sini lagi. Ini ke sini lagi. Coba ada jarak sedikit. Sekarang hitung. Lihat dengan begini. Hitung. Ini turun dulu yang penyebut turun dulu. Pembilang angkat. Hitung. Sekarang yang pertama kita menghitung pembilang 1 kali pembilang 2. Berapa? Hitung. Berapa ini ya? Hitung 2 angka ini. Berapa itu? 4. Pembilang 1 berapa? 8. Pembilang 1 berapa? 4. Pembilang 2 berapa? 2. Berarti sekarang kita menghitungkan pembilang 1 dengan dikali dengan pembilang 2. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. 8. Saya pegang 8. Nanti saya berdiri di situ. Berdiri di mana? Di tempat. Harus sejajar pembilang, berarti sejajar dengan pembilang. Nah, dia pembilang itu di atas. Jadi harus sejajar dengan pembilang. S yang satu yang 8. Nah itu. Nah, ini posisi ini dulu. Nanti kamu 2 ini geser naik. Berapa? 4 kali 2 angka naik diri. Angka naik. Berapa 4 kali 2? 8. 4 ini pembilang berapa? 1. Pembilang 1 dikali Pembilang 2. pembilang 2 berapa? 2. 2. Sama dengan berapa? 8. Turun. Nah, sekarang kita langkah kedua. Ini kembali, kamu 2 kembali ke tengah. Nah, ini posisi kamu tetap di sini. Kamu tetap di sini, toh. Menghitung penyebut 1 dikali penyebut 1. Mana penyebut? Yang pegang penyebut? Rista dengan sama? Gita. Berapa Rista pegang penyebut 1? 5. Gita pegang penyebut 2 berapa? 6. Nah, bagaimana ini dia ambil posisi di sini. Nah, itu memudahkan perhitungan. Kamu posisi di sini. Angkat sama dengan naik. 5 kali 6 berapa? 30. Oh, 30. Bagus. 30. Ini kamu pegang. Pegang mana punya posisi 30. Pembilang posisinya pembilang, penyebut posisinya di penyebut. Dari itu kamu berhadapan dengan LC. LC berhadapan dengan pegang 8 yang benar LC. Maka hasilnya berapa per berapa? Semua angkat 4 per 5 dikali 2 per 6 sama dengan berapa? Kamu 2 masuk supaya angkat dan tambah di tengah ini. Nah, itu. Berapa hasilnya? 9. Boleh. Ulang
nanti di sini. Nanti sebentar teman-teman. Berapa hasilnya ini? 38. Berapa? 38. 38 dari mana? Kita baca 90. Saya contoh tadi loh. 2 kali 3 6, 3 kali 4 12. Hasilnya 6 per 6 per berapa tadi? Ingat tadi? 12. Ini 6 per 12. Sekarang pembilang 4 dikali 2 sama dengan berapa? 8. Penyebut 5 dikali 6 sama dengan berapa? 50. Hasilnya berapa? 8 per 30. Hasilnya adalah 8 per 30. Tidak bisa hitung. Begitu. Jadi 4 per 5 dikali 2 per 6 sama dengan 8 per 30. Itu caranya. Oke, sudah. Kumpul kembali. Bisa dibayar atau belum? Bisa. Sudah bisa. Sudah. Nanti kita mencoba dengan soal. Contoh soal. Contoh soal itu kamu lihat di dalam kita di halaman contoh soal. Di halaman 37. 37. Coba dikerjakan nomor 1 dan 2 dulu. 1 dan 2. Latihan soal nomor 1. Lihat di dalam buku itu. 1 per 5 dikali 3 per 4. Nomor 2. 5 per 6 dikali 2 per 3. Pisahkan dulu kayak ini nah. Pisahkan dulu mana pembilang pertama dan kedua, tentukan dulu. Tentukan dulu pembilang pertama dan kedua. Penyebut pertama dan kedua dari 2 soal ini toh. Soal 1 dan 2. Bisa? Atau Mas bingung? Dikasih contoh satu lagi dulu. Iya. Jadi kasih contoh 1 ya. Kita kasih contoh 1 lagi. Itu 2 per 3 dikali 1 per 4. Supaya memuji pemahaman kita pisahkan kayak ini. Ya. Nanti kerjakannya kayak ini. Kita pisahkan. Pembilang 1 dan 2. Tuh? Iya. Sama dengan berapa? 2 dan 1. 2 dan 1 tuh. Iya. Pembilang 1 dan 2 sama dengan 2 dan 1
penyebut. 1 dan 2 sama dengan berapa? 3 dan 4. Nah, sekarang tinggal dikalikan. Sudah tahu dong pembilang 1 dan pembilang 2 kan sudah tahu. Tinggal dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1 sama dengan berapa? 2. Sekarang penyebut. Penyebut 1 dan 2 berapa? Berapa? 3 dan 4. Maka tinggal dikali 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. Maka hasilnya hasil pecahnya berapa? 12. Ya, 2 per 12. Sudah. Coba kerjakan nomor 1 dan 2 kayak ini, contoh ini. Pisahkan dulu pembilang 1 dan 2. Penyebut 1 dan 2. Kalau sudah tahu itu tinggal kamu kalikan. Tulis di buku ini matematika dong. Coba. Nah, itu 62 dibagi dulu. Ini nomor 1 dan 2 ini. Sudah ditulis. Tidak lama, satu kan pembilang 1, pembilang 2, penyebut 1, penyebut 2 itu tidak lama ini. Oh, tidak lama. Nah, ini sudah ada 2 contohnya. Contoh itu dengan ini. Kita cek soal ini 1 dan 2 ada di dalam buku itu halaman 37 tadi. 1/5 dikali 3/4. Coba dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu kayak itu. Tulis ini, pisahkan dulu ini, pisahkan. Tahu pembilang 1 penyebut 1, penyebut 2, pembilang 2 penyebut 2. Ini tuh pembilang 1 dan 2. Dari mana pembilang 1 dan 2 ini? Pembilang 1, pembilang 2, 2 dan 1. Penyebut 1 dan 2 itu dari mana? 3 dan 4. Penyebut 1 artinya pecahan per-1 atau pertama. Penyebut 2 atau pecahan kedua. Pembilang 1 penyebut 1 berarti ini angkanya. Pembilang 2 penyebut 2 ini angkanya. Ini tuh, ini pembilang 1 penyebut 1, pembilang 2 penyebut 2. Tinggal kamu tentukan mana yang pembilangnya.
Mana yang penyebutnya? Betul, sudah gampang. Tentukan dulu pemilihan satunya bagaimana. Angka sudah ada, contohnya sudah ada di papan. Tentukan dulu pemilihannya. Pemilihan 1 dan 2-nya. Terus penyebut 1 dan 2-nya. Dari 2 pecahan itu. Untuk nomor 1. Nomor 2 juga sama. Kita tampilkan 2 contoh ini. Ini contoh ini dengan ini. Supaya membantu. Pikir apa kan? Tinggal tulis pemilihan 1. Mana tulis dulu? Pemilihan 1, pemilihan 2. Angkanya berapa? Kerjakan ini. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Itu 5/6 dikali 2/3. Nomor 2, nomor 1, 1/5 dikali 3/4. Coba kerja dengan teman 2 orang. Kerjasama terus. Tadi membantu tentukan mana yang pemilihannya, mana yang penyebutnya. Ayo, 5 menit lagi. 5 menit lagi, kami sudah nomor 1 sudah ya. Ini yang nomor 2. Memang ini harus hari ini. Tapi ini kecilan. Itu prosesnya kita mengerti. Tentukan pemilihan 1 dan 2 berapa angkanya berapa. Pemilihan 2 angkanya berapa. Tentukan pemilihannya dulu dan penyebutnya dulu. Kayak contoh ini tuh
2 adalah 2 dan 1. Penyebut 1 dan 2 adalah 3 dan 4. Sudah tahu pembilang dan penyebutnya, baru tinggal kamu kalikan. 2 dikali 1 untuk angka pembilang. Ini pembilang. Ini penyebut. Pembilang 2 dan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Penyebut 3 dan 4, maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Hasilnya 2/12. Tidak susah lah. Tidak susah. Dia nomor 1 dulu dia. Karena nomor 1 dulu di sini. Sebagai contoh untuk teman-teman. Contoh untuk teman-teman tuh membantu teman. Karena itu yang kau tulis. Kecuali itu. Tidak bisa dia di bawah, datang di bawah. Satu dan 2. Itu ini pertama dan kedua, ke 1 dan 2. Pertama dan kedua itu penyebut. Pertama ke 1 tuh ini itu sudah benar 5 dan 4. Sudah benar yang ditulis bisa yang kedua dari mana? Nah, lanjut ke bawah ini. Bagaimana cara mengalihkannya? Itu kita memisahkan atau menentukan pembilang dan penyebutnya. Ini sudah menentukan pembilang dan penyebutnya. Sekarang mengalihkan, menghitung perkalian. Yang pertama menghitung pembilang. 1 dikali 3 sama dengan berapa di situ? 3. Nah, sekarang penyebut.
5 dikali 4 sama dengan 20. Hasilnya berapa? Per berapa? Hasilnya sama dengan 3 per 20 yaitu hasilnya itu ini 3 per 20. Sudah tentu kan tuh? Pembilang 1 dan 2 adalah 1 dan berapa ini? 3 ini tuh. Penyebut 1 dan 2 adalah 4. sekarang menghitungnya. Kalikan pembilang 1 kali 3 sama dengan 3. kalikan penyebutnya 5 dikali 4 sama dengan hasilnya berapa pecahan? 3 per 20. Sampai ke nomor 2. Sudah. Sudah ke belum? Coba ini. Tes dari sini. Dari sini. Tes dulu. Bisa tidak? Satu dulu. Satu dulu. Penyebut 1 dan 2. Pembilang dulu. Misal penyebut dulu ini. Yang di atas pembilang. Nanti ubah ini. Pembilang. Pembilang 1 dan 2. Pembilang 1 dan 2. Jangan nanya ini. 1 dan 2 sama dengan berapa dan berapa angkanya? Nah, 5 dan 2 ya. Nah, baru berikutnya penyebut 1 dan 2 berapa? Tentukan dulu pembilang dan penyebut. Kita tidak tahu, tidak bisa menghitung, nanti hitung sembarang. Itu tidak baik kalau hitung sembarang, tidak tahu hasilnya. Harus menentukan dulu sesuai prosesnya tadi. 6 dan 3. Sekarang menghitung perkalian pembilang. Tulis dulu pembilang dulu kayak ini. Pembilang sama dengan kayak ini supaya teman-teman bisa ini. Pembilang sama dengan berapa kali berapa? 5 kali 2 sama dengan 10. Penyebut hasilnya berapa? Tunggu. Apa ini? Sama dengan hasilnya sama dengan kasih tanda sama dengan ini tanda sama dengan ini. Berapa itu? Pembinanya berapa per penyebutnya berapa? Iya.
dia. So, sudah benar ini? Sudah. 5/6 dikali 2/3. Pembilang 1 dan 2 adalah 5 dan 2. Lihat sini. Pembilang 1 dan 2 adalah 5 dan 2. Penyebut 1 dan 2 adalah 6 dan 3. Ini terbalik ini. Jangan 2 dan 1. 1 dan 2. 6 yang pertama tuh. 3 yang kedua. Bagian kedua. Sekarang menghitung pembilang 5 dikali 2 itu pembilang itu 5 dan 2 tuh. Pembilang 1 dan 2, maka 5 kali 2 berapa? 10. Penyebut berapa dan berapa? 6 6 dan dan 3. 3, maka 6 dikali 3 berapa? 18. Hasilnya tinggal digabungkan dengan tanda straight. 10/18. Itu hasilnya. Sudah tuh? Sudah. Oke, mari. Sedikit paham? Paham. Paham. Jadi pelajaran kita hari ini itu kita belajar tentang perkalian pecahan, mengalihkan dua pecahan. Itu pecahan pertama dan pecahan kedua tadi itu. Bagaimana kita menghitungnya dengan cara seperti ini. Kita tahu dulu pembilang pertama dan kedua. Terus yang kedua, penyebut pertama dan kedua. Langkah berikut, kalikan pembilang. Yang langkah berikut lagi, kalikan penyebut. Baru kita dapat hasilnya. Itu dia punya cara menghitung perkalian. Bagaimana? Puas? Sudah puas? Sudah. Masih ada yang keliru dan pulang baru baca belajar dari rumah. Ini kan sudah catat tuh ini. Sudah. Sudah perlu ditulis ya, untuk belajar di rumah. Saya yakin ada yang tidak paham dan ada yang belum. Jadi pulang belajar lagi di rumah. Iya. Sudah. Untuk pelajaran berikut kita belajar tentang apa? Pembagian pecahan. Sudah faktanya pembagian. Ini di dalam buku ini kamu buka di dalam buku. Itu perkalian pecahan. Yang berikut pembagian pecahan. Di halaman 39. Itu untuk pertemuan berikut. Ya, Iya. baik, sebelum kita menutupnya pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa. Dia hanya pimpin doa saja. Sebelum kita menutup pelajaran kita. Kita berdoa semua. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita belajar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan dari pagi hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau istirahat. Mari Tuhan tuntun sertai kami dalam kami bermain. Tuhan, kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Ya Tuhan, kami mau istirahat. Tolong kami, jaga kami dan lindungi kami agar kami bisa bermain dengan baik. Ya Tuhan, hari ini berpernikahan kami hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya.
sekarang rapikan buku, rapikan tempat duduk, kita istirahat. Selamat siang semua. Rapikan buku, kursi. Istirahat.